Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrio Prebirnanto, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Mercubuana. Saya akan membahas materi tentang korupsi. Pengertian korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadoptasi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/71, yaitu 1. Merugikan keuangan negara, 2. Suap, 3. Gratifikasi, 4. Pemerasan, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Perbuatan curang, 7. Konflik kepentingan. Klasifikasi korupsi. 1. Individual corruption atau dilakukan individu. 2. Petty corruption atau korupsi kecil-kecilan dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. 3. Endemic corruption atau korupsi yang sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau corruption culture. 4. Grand corruption atau korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Area potensi korupsi. 1. Pengelolaan anggaran. 1. Inspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif atau titip anggaran. 2. Markup satuan biaya kegiatan atau volume. 3. Markdown pendapatan daerah. 4. Memalsukan bukti pengeluaran. 5. Membuat SPJ palsu atau kegiatan fiktif. 6. Memasukkan tanda tangan honor, daftar hadir, dan sebagainya. 7. Membuat laporan keuangan fiktif. 2. Pengadaan barang atau jasa. Menekan panitia agar memenangkan tekanan tertentu. Kedua, volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak. 3. Spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK atau KAK. Keempat, SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum. Kelima, menerima hadiah atau fee dari rekanan. 6. Memahalkan APS atau nota pembelian. 7. Melibatkan famili atau teman sejawat dalam pengadaan barang. 8. Meminta bagian dari rekanan. 9. Mengutip biaya tambahan. 10. Membuat laporan kemajuan fisik palsu. 3. Pengelolaan barang daerah. 1. Pencatatan aset tidak wajar. 2. Pemeliharaan atas barang fiktif. 3. Penyerobotan atau pengakuan atau penghilangan aset oleh oknum pejabat atau PNS secara sengaja. Keempat, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. 4. Pelayanan publik. 1. Masih ada praktek pungli. 2. Masih ada gratifikasi. 3. Pelayanan tidak prima atau PTSP. 4. Perizinan yang tidak transparan. Indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020 mendapat skor 37, urutan 102 dari 180 negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.